Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat bertemu kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UP PPG PJOK di part 4. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, ingin melihat di part 1, 2, dan 3 bisa melihat di video saya sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa di subscribe untuk berbagi informasi dan mendukung channel ini. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan soal pertama di part 4. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan, panas, cahaya. B. Keseimbangan, gerak, gaya. C. Gravitasi, pendulum, elektromagnetik. D. Temperatur, gaya, periode. E. Massa, gaya, pengungkit. Jawabannya adalah keseimbangan, gerak, gaya. Untuk pembahasan, dasar fisika seperti keseimbangan, gerak, dan gaya juga terdapat dalam lingkup gerak manusia, khususnya olahraga. Keseimbangan berhubungan dengan titik gravitasi. Gerak adalah respon dari rangsang dengan kesatuan rangka, otot, dan syaraf. Untuk soal berikutnya, ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika: A. Matematika, biologi, kinesiologi. B. Biologi, mekanika, motorik. C. Mekanika, terapan, biologi, fisiologi. D. Kimia, fisika, matematika. E. Biometri. Dan jawabannya adalah mekanika, terapan, biologi, fisiologi. Untuk pembahasan, disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Untuk soal berikutnya, biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat. B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna. C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya. D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Jawabannya adalah mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Untuk pembahasan, efektivitas dan efisiensi merupakan target utama karena berusaha untuk melakukan analisis gerak dan faktor-faktor mempengaruhinya. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal, external force, dalam mekanika gerak manusia, kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tekanan udara, E. Kontraksi otot. Jawabannya adalah kontraksi otot. Untuk pembahasan, mekanika gerak sesungguhnya merupakan sebuah studi terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh daya seperti daya tarik bumi, gesekan, tekanan angin, dan sebagainya pada benda yang bergerak dan tidak bergerak. 1997, Bartlett 1997. Pengetahuan tentang mekanika pada awalnya digunakan untuk merancang benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti bangunan, jembatan, kapal, pesawat, dan lain-lain. Kemudian ketika kebutuhan akan gerak manusia semakin tinggi, maka mekanika ini pun digunakan untuk mempelajari pengaruh daya di atas pada manusia dan sebaliknya pengaruh daya yang dikerahkan manusia ketika bergerak. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskular. A. Paru-paru, jantung, pembuluh darah. B. Jantung, tulang, otot. C. Ligamen, paru-paru, usus kecil. D. Pembuluh darah, jantung, persendian. E. Darah, jantung, ginjal. Dan jawabannya adalah paru-paru, jantung, pembuluh darah. A. Pembahasan,
Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah satu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah, sistem kardiovaskuler. Dibentuk sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Terdapat dua sistem energi dalam setiap aktivitas manusia, yaitu sistem energi aerobik dan anaerobik. Perbedaan dari keduanya adalah pada penggunaan A. Karbon dioksida, B. Karbon monoksida, C. Oksigen, D. ATP, E. ATO atau PC, dan La. Dan jawabannya adalah oksigen. Untuk pembahasan, ada dua sistem energi yang diperlukan dalam setiap aktivitas latihan yang dilakukan oleh seorang atlet, yaitu sistem energi aerobik dan sistem energi anaerobik. Perbedaan kedua sistem energi tersebut adalah pada penggunaan bantuan dari oksigen atau O2 selama proses pemenuhan kebutuhan energi berlangsung. Sukardianto, 2011, 6. Menurut Catherine, saluran energi standar semua gerak manusia adalah pelepas energi dari ATP, adenosine trifosfat. Oleh karena itu, semua kompetitif yang resensis atau penambahan ATP atau penghapusan dan atau penyebaran dari produk limbah yang berhubungan dengan menjaga persediaan ATP. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Dan jawabannya adalah peningkatan kecemasan. Untuk pembahasan, menurut Kepala Sadok dan Greb, Fauziah dan Julian Theodoretti 2007-73, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan perubahan pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan. Serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup, kecemasan adalah reaksi dapat dialami siapapun. Nomor 38. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian, B. Melakukan drilling atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberi nasihat, E. Mengetes. Jawabannya adalah pemberian pujian. Untuk pembahasan, kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan belajar gerak. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan pemberian reward, misalnya memberikan pujian. Strategi ini bisa efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan rendah. Soal berikutnya. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, E. Memaafkan. Jawabannya adalah C. Sportif. Untuk pembahasan, sikap keolahragawanan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga. Untuk nomor terakhir, aktivitas olahraga di bawah ini sesuai untuk siswa perempuan. A. Kasti, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tinju, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Untuk pembahasan, gender bukan merupakan penghalang bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun. Demikian untuk pembahasan soal latihan UPPPG PJOK di part 4 ini. Jika ada kesalahan dalam jawaban ataupun pembahasan, silahkan bisa memberi masukan melalui komentar.
Dan jangan lupa saya akan mengadakan tryout di akhir atau di part 10. Linknya nanti akan saya simpan di deskripsi. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.